Kita akan sama-sama membahas tentang satu topik yang menjadi gorengan wajib setiap tahun para polemikus muslim. Apalagi kalau bukan gorengan tentang 25 Desember adalah hari lahir Dewa Anggur, kata Kainama. Dan menurut pengakuan dari Kainama bahwa Yesus ini ngaku tidak lahir di 25 Desember dan Paus Benediktus itu mengaku bahwa Yesus tidak lahir 25 Desember. Dan Anda bisa melihat videonya di Mualaf Center Hagia Sophia yang terus-menerus tidak berhenti mengeluarkan konten membahas agama lain. Pengakuan Yesus saya tidak lahir di 25 Desember. Dan seperti janji saya, ini adalah bagian atau ini adalah kutipan dari video yang dirilis oleh mereka. Seperti ini kira-kira teman-teman. Mari kita saksikan sama-sama. Kita akan mengungkap rahasia besar di balik perayaan Natal dan asal-usul penetapan 25 Desember ini sebagai hari kelahiran Yesus, ya Sat. Jawaban dari seorang yang tertinggi di gereja dan kekristenan, namanya Paus Benediktus 16. Masuk majalah, masuk koran. Belum ditanya udah ngomong popenya. Paus mengakui tanggal 25 Desember bukan hari kelahiran Yesus. Geser ke bawah, tuh sampai Thomas F. Matthews yang tadi kita baca. Dionysus lahir dari seorang perawan pada 25 Desember atau titik balik matahari musim dingin. Matthews ditempatkan di sebuah buayan atau palungan di antara bintang-bintang. Dionysus dianggap sebagai putra tunggal, raja segala raja, penebus yang diurapi, dan alfa dan omega. Kita sudah tahu mereka sedang merayakan hari raya yang bukan kelahiran Yesus. Itu hari raya apa? Dionysius, dewa pagan Yunani. Perlu saya ngomong nggak bahwa kayak tawafnya kalian itu adalah warisan dari kaum pagan Arab? Perlu nggak saya ngomongin bahwa yang menjadi beberapa ritual kalian itu puasa Asyura itu juga menjadi sesuatu yang diadopsi? Kalau saya munculkan datanya, kamu bisa nangis di pojokan nih, Viro, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita kembali akan mengiris-ngiris, kembali akan membongkar kebotolan dari pendeta Andre Tungtung, teman-teman. Udah lama ya kita nggak membahas Andre Tungtung, dan bisa dibilang ini adalah perdana. Pertama sekalinya di tahun 2025 kita mereaksi kebotolan dari pendeta Andre Tungtung. Kenapa saya bilang kebotolan? Ya, kalian silakan cek di video-video kita sebelumnya. Sudah banyak bukti-bukti yang kita tampilkan. Bagaimana cacat logika dari pendeta Andre Tungtung yang mencoba menjandingkan ajaran agamanya dengan agama Islam. Mencoba mengkomparasi, membandingkan. Padahal jelas-jelas tidak apple to apple. Bahkan dia sendiri mengakui cara beriman dari orang Kristen dan Islam beda. Cara umat Kristen menafsirkan ya dan juga menganggap sebuah firman Tuhan itu kitab suci berbeda dengan umat Muslim. Mereka menganggap bahwa kitab suci nggak harus firman langsung dari Tuhan. Boleh kok tulisan tangan manusia, boleh kok isinya surat-surat, yang penting diinspirasi oleh Roh Kudus. Itu standar mereka dan kita hargai. Berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa memang cara berpikir Kristen dan Islam itu beda. Dan sekali lagi saya tekankan ya, karena saya lihat banyak teman-teman Muslim yang nanya kepada saya. Mereka bilang, kenapa oten-oten ini mutar-mutar? Kenapa mereka ini tidak menggunakan logikanya? Udah jelas-jelas yang mereka sampaikan itu mutar-mutar, nggak ada dasarnya, nggak masuk di akal, dan sebagainya. Dan selalu saya jawab, karena standar kita, ya standar umat Muslim, akan yang namanya Tuhan itu seperti apa, akan yang namanya kitab suci, para nabi itu seperti apa, berbeda dengan standar mereka. Jadi kalau standarnya saja sudah beda, tentu saja cara berpikirnya beda. Bagi umat Muslim, yang namanya Tuhan, itu harus maha segalanya. Tidak mungkin Tuhan ya,
punya wujud manusia. Karena kalau punya wujud manusia, rasis. Manusia yang mana? Perempuan, laki. Kalau dia laki, nggak adil untuk perempuan. Kalau dia perempuan, nggak adil untuk laki. Kalau dia orang Afrika, nggak adil untuk orang Eropa, Asia, dan sebagainya. Kalau dia orang Cina, nggak adil nanti bagi suku-suku lain yang merasa bahwa, loh, kok Cina gitu? Saya tidak suka orang Cina, saya nggak mau Tuhan Cina, kan gitu. Begitu juga dengan Yahudi. Kalau Tuhannya orang Yahudi, suku lain akan merasa, loh, kok Yahudi? Kenapa bukan yang kulit hitam? Kan begitu. Itulah yang membuat banyak orang membuat Tuhan-Tuhan manusia versinya sendiri. Bahkan di Afrika, kalian bisa lihat. Mereka buat Tuhan versi mereka yang kulit hitam. Ya, Tuhan manusia yang kulit hitam. Bagi umat Muslim, Tuhan yang manusia nggak masuk di akal. Karena akan menimbulkan banyak sekali ketidakadilan. Itu sudut pandang kita, standar umat Muslim. Nggak mungkin Tuhan bisa dilukai. Nggak mungkin Tuhan tidak berdaya. Itu standar kita. Tapi standarnya orang Kristen, Tuhan bisa jadi apa saja. Mau jadi manusia, mau mati, terserah dia. Kan begitu? Dia yang buat, terserah dia. Bahkan kalau dibilang, bisa nggak Tuhan itu jadi kotoran, jadi hewan, dan sebagainya? Menurut mereka oke-oke saja. Menurut mereka yang namanya Maha Kuasa, ya bebas toh, mau jadi apa saja. Nah, jadi standar ini beda. Standar kita dengan standar mereka dalam menilai, ya, Tuhan itu seperti apa udah beda. Terus lanjut ke kitab sucinya. Bagi mereka kitab suci sah-sah saja kalau ada isinya yang aneh-aneh. Yang penting diinspirasi. Yang penting tujuannya mengajar. Kalau di kita wajib. Itu semua murni firman dari Allah. Firman dari Tuhan. Kalau yang perkataan atau anjuran, itu nggak bisa jadi kitab suci. Tapi masuk ke dalam hadis. Ya, masuk ke hadis. Bukan ke dalam kitab suci. Bukan ke dalam Al-Quran. Beda dengan mereka. Terus standar seseorang dipilih menjadi rasul. Kalau di Islam kita jelas, yang namanya rasul, nabi, itu orang pilihan. Tentu saja Allah memilih manusia yang terbaik. Terbaik dari segala yang terbaik. The best-nya, orang yang paling luar biasanya yang dipilih. Kalau di sebelah, mau itu pendosa sekalipun, pembunuh sekalipun, pezina sekalipun, bisa saja jadi rasul, bisa saja jadi nabi. Nggak harus hidupnya bersih dari kecil. Bisa dalam satu hari langsung diubah, kan gitu. Dari penjahat, ya, dari penjahat tiba-tiba ketemu Tuhan, besoknya jadi rasul, besoknya jadi pewarta. Mereka bisa. Dan mereka menganggap itu hal yang normal. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau di kita enggak. Di umat Muslim, orang kalau mau dibilang dia bertobat sekalipun, yang sebelumnya dia pezina, pendosa, dia bilang dia sudah bertobat, kita nggak bisa langsung terima begitu saja. Ada proses. Ya, Allah tahu itu. Bagi kita, Allah tahu bahwa manusia nggak mungkin bisa terima seseorang pezina, pembunuh, langsung bertobat. Itu standar kita. Standar mereka berbeda. Jadi tolong teman-teman Muslim, jangan lagi kita menyamakan standar. Ya, ini yang saya harus tekankan di 2025 ini, dan saya harap jangan ada lagi yang nanya kepada saya, kenapa mereka suka mutar-mutar? Karena bagi mereka, mutar-mutar itu standar mereka. Itu cara mereka. Ya silakan, kalau kita kan langsung, tunjukkan jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim. Kita mau jalan yang lurus. Kalau mereka, karena tujuan mereka adalah jalan, yang makin lama di jalan, makin bagus. Betul tidak? Tujuan mereka jalan. Yesus adalah jalan menurut mereka. Jadi mereka harus hidup di jalan tersebut. Hidup di jalan artinya ya terus-terusan di jalan. Kalau kita kan ke tujuan. Jadi beda teman-teman. Tolong ya, jangan lagi disamakan. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas Andre Tungtung yang kembali teman-teman. Menjadi agenda tahunan, membahas tentang hari kelahiran Yesus yang menurut Andre Tungtung adalah tanggal 25 Desember. Menurut Andre Tungtung udah pas itu. Udah pas 25 Desember. Kalau ada yang bilang bukan 25 Desember, itu adalah penggemar teori konspirasi. Wow! Ya. Kalau yang bilang bukan 25 Desember, itu adalah penggemar teori konspirasi. Padahal, mohon maaf. Ya, mohon maaf nih.
Yang tanggal 25 Desember inilah yang konspirasi. Karena nggak ada sumber yang jelas. Nggak ada. Bahkan orang-orang Kristen yang mulai jujur aja, mengakui itu adalah penanggalan yang mereka ambil. Yang mereka ambil untuk ada satu standar yang sama. Kan begitu. Supaya seragam saja gitu. Supaya nggak pusing-pusing. Kan nggak enak kalau gereja misalnya GBI, rayakan tanggal 25. Nanti Metodis tanggal 21. Advent nanti tanggal 10. Kan lucu gitu. Ya udah samain menurut mereka. Itu yang mulai orang-orang Kristen agak sadar. Tapi Andre Tungtung seperti biasa, dia masih hidup di masa lalu, nggak bisa move on, nggak bisa menerima kenyataan itu, dan coba memelintir-melintir aja. Karena memang kemampuannya seperti itu. Bahkan dia membawa-bawa ya. Dia mengatakan bagaimana dengan Maulid Nabi? Emang pasti kan gitu. Emang pasti. Mana yang benar gitu. Coba bandingkan dengan Maulid Nabi. Mencari pembanding. Ya sah-sah sajalah. Ini kan upaya. Jadi istilahnya cari remis kalau kita bilang. Istilahnya cari remis teman-teman. Mereka tuh kalau sudah kalah argumen, nggak punya bukti, ujung-ujungnya apa? Mereka bilang, loh Islam juga sama, loh Islam juga sama kan gitu. Ini cari remis. Mirip dengan Edis. Edis kalau diskusi nggak pernah bisa menang, jadinya selalu cari remis. Andre Tungtung kurang lebih sama. Kalau saya lihat ya, Andre Tungtung ini sama. Oke, kita akan bahas argumennya, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu ya statement-statement lucu dari pendeta Andre Tungtung. Tertawanya Kainama itu menjadi sebuah awal bagi kita untuk kemudian tertawa bersama-sama di malam hari ini. Saya janji sama Anda bahwa malam hari ini Anda akan mendapatkan sebuah tontonan yang menghibur. Sebuah tontonan yang membuat Anda semakin meyakini apa yang menjadi iman Anda jika Anda adalah seorang Kristen. Tetapi di satu sisi yang lain, sebuah tontonan yang malah mempermalukan Anda kalau Anda itu adalah penggemar teori konspirasi seperti Kainama ini. Ketika dia mengatakan 25 Desember adalah hari lahir Dewa Anggur. Malam hari ini kita akan betul-betul iris tipis-tipis sampai mereka akan nangis di pojokan. Bahwa ini adalah gorengan tahunan kaum halu yang selalu mencari permasalahan, dan saya kira tidak berlebihan kalau saya bilang cari gara-gara dengan membahas yang namanya 25 Desember, Natal, dan sebagainya itu, ya. Supaya Anda paham bahwa kenapa kita membuat atau saya membuat video-video seperti ini. Dan Anda akan tahu bahwa kenapa kami membuat video seperti ini, karena memang yang kayak begini harus dibantah, ya. Kami akan meluruskan apa yang menjadi hujatan atau tuduhan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, ya. Nah, saya akan mulai dengan disclaimer. Dan disclaimer itu saya beri judul gorengan wajib kaum insecure. Kenapa saya katakan insecure? Karena mereka itu tidak cukup pede dengan ajaran mereka, sehingga mereka harus membahas ajaran agama lain. Apalagi kalau masuk bulan Desember, mereka akan mulai bahas tentang 25 Desember, Hari Raya Pagan, Hari Raya Sol Invictus, Dewa Matahari. Bahkan Kainama berani berkata bahwa ini adalah Hari Raya Setan, ya. Kita akan bahas semuanya itu karena kalau ini terjadi pada kaum yang katanya adalah agama minoritas katanya, ngomong begitu kepada katakanlah mayoritas, wah ini udah geruduk habis, udah guncang dunia kan begitu kan ya, lebih jahat dari nuklir. Tetapi karena ini adalah dialamatkan kepada kami, orang-orang yang ya kami juga tidak perlu sampai gitu-gitu amat. Ya makanya mereka merasa dengan sangat bebas dan leluasa untuk kemudian menghina-hina. Dan biasanya Kainama akan menggunakan atau orang-orang seperti Kainama ini akan menggunakan yang namanya sebuah isu bahwa kita itu dipaksa mengucapkan Selamat Natal. Sangat capede banget gitu kan ya. Kenapa? Karena kita orang Kristen juga tidak akan paksa kalian untuk ngomongin Natal, Selamat Natal kepada kami. Lalu kenapa kalian mesti bahas-bahas yang seperti ini? Natal itu berasal dari kata dies, Natal. Kita ulang ya. Itu berasal dari kata dies, natalis, solis, invictum, deo. Dies, natalis, solis, invictum, deo. Hari lahirnya siapa? Setan. Kita sedang menghadapi tanggal 25 Desember. Hari Natal
yang dari dulu dipaksakan orang Islam kalau nggak ngucapin selamat Natal dia tidak toleransi. Ada orang Islam yang tidak mengucapkan selamat Natal, oh dia tidak toleransi itu. Dan itulah sebabnya kenapa namanya polemikus. Nah, yang bikin kami lebih sedih adalah ketika banyak orang yang menyebut dirinya Muslim, sayangnya, saudara-saudara kita yang Muslim ini, mengidolakan orang-orang seperti Kainama. Bahkan yang terakhir saya lihat ada videonya Pak Ali Mokhtar Ngabalin duduk sama Kainama. Nggak habis pikir kalau sampai yang namanya pejabat negara, atau mantan pejabat negara, atau tokoh yang katakanlah berkaitan dengan pemerintah atau pejabat negara, duduk bersama-sama dengan orang-orang yang kerjanya adalah pemecah belah ini. Saya nggak habis pikir. Tapi inilah negeri Konoha. Negeri Konoha yang menyedihkan. Menyedihkan sekali. Seperti apa kata teman kita ini ya? Menyedihkan sekali Bro Viro. Video dipotong-potong terkesan hoax, Andre. Mereka masih menyangkal. Menyangkal ketika kebenaran itu dipaparkan secara nyata. Bagaimana Bro Viro menjawab ketika Kainama yang sama adalah Kainama yang menyangkali perkataannya sendiri. Silakan Anda jawab, nggak usah menyangkal diri ya. Nangis di pojokan nggak usah ditahan, nangis aja bro ya. Ya begitulah teman-teman ya. Yang bikin ribet siapa kata Villa Wiwin ini ya. Yang bikin ribet ya mereka sendiri, begitu kan ya. Mereka sendiri yang bikin ribet, mereka sendiri yang bikin rame, mereka sendiri yang kemudian marah-marah sendiri. Well, kami orang Kristen cuman mampu untuk tertawa melihat kalian. Tertawa saja ya. Zevanya Marsalius, dia biasa minum ludah sendiri yang diludahkan. Nah, begitulah ya, jilat ludah sendiri ya. Ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Shalom teman-teman semua ya. Ada Vincentius Tevi. Dagelon opomane iki kainama. Kok isa omongan sendiri dibolak-balik. Ya wis. Orangnya ancen ngono gitu kan ya. Susah. Hartanto yang suka potong-potong video siapa ya? Nah ya, Wolf Panda mukanya ada banyak ya Kainama. Nah ini ada bacanya gimana nih? Tengina ya. Yang bikin ribet siapa? Menurut pengakuan Kainama orang Islam sendiri begitu yang bikin ribet. Seperti Kainama ya, kemudian menghalu-halu sendiri, lalu kemudian bilang ini 25 bukan hari Natal loh, So what? Begitu, ya. Maklum kaum literal itulah. Mereka yang dimasalahkan selalu tentang teks. Itulah begitu ya. Nah, jadi begini ya, teman-teman ya. Bagaimana dengan kelahiran Nabi Anda, Muhammad? Teman-teman, by the way, Muhammad itu dirayakan oleh sebagian orang Muslim, kelahirannya itu sebagai Maulid Nabi Muhammad SAW, ya. Bahkan Kainama pun pernah ceramah Maulid Nabi, ya. Dan ini dirilis oleh Donditan. Ceramah Maulid. Nah, begini ya, dengerin ya. Buat Anda yang kemudian mengatakan, oh Kristen tuh agama nggak jelas karena tanggal lahir Yesus aja kagak jelas. Saya itu tertarik dengan perkataan Teguh Triyono, ya. Teguh Triyono yang bilang, kalau saya dianggap berbohong, tanyakan sama pihak yang netral, ChatGPT, robot buatan Oten. Dia ngomong sama saya, komentarin saya sama Bapak DS Sardan ini ya. Oke lah Teguh, lo jual gua beli Teguh ya. Mari kita tanya kepada ChatGPT. Apakah tanggal lahir Muhammad diketahui dengan pasti? Apa jawaban ChatGPT? Jawaban dari ChatGPT adalah tanggal lahir Nabi Muhammad itu tidak diketahui dengan pasti. Tradisi Islam umumnya menyebutkan bahwa beliau lahir 12 Rabiul Awal. Meskipun beberapa sumber menyebut tanggal lain seperti 9 Rabiul Awal. Pertanyaan kita, mana yang benar nih? Itu kan kalau pakai pertanyaan kalian. Yang mana yang benar? Tahun kelahirannya dikenal sebagai tahun gajah, merujuk pada peristiwa dan sebagainya. Perhatikan ini, karena penanggalan Arab pada masa itu belum sistematis dan pencatatan sejarah masih terbatas, tanggal lahir Nabi lebih banyak didasarkan pada tradisi dan konsensus, bukan bukti sejarah yang definitif. Garis bawahi ini, bukan bukti sejarah yang definitif.
Yang lebih ditekankan adalah nilai spiritual dan kelahirannya sebagai pembawa risalah Islam. Jadi gini ya, kepada kaum yang suka ya cari-cari pembenaran, nyalah-nyalahin, rendah-rendahin kekristenan, dan menggunakan yang namanya 25 Desember itu tidak jelas. Saya mau kasih tahu kepada kamu bahwa yang terjadi dengan Maulid Nabi pun menurut ChatGPT bingung gitu. Tidak jelas gitu loh ya. Bukan bukti sejarah definitif, bahkan dikatakan yang ditekankan adalah nilai spiritualnya dan kelahirannya sebagai pembawa risalah Islam. Jadi kalau kamu tidak bisa mengatakan bahwa kelahiran nabimu itu pasti di mana, pasti itu kapan, tanggalnya berapa, jangan juga kamu menuding agama lain dengan mentertawakan poin yang kamu sendiri tidak bisa buktikan, ya kan? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ya udahlah ya. Mana tuh? Teguh ngeles nggak ya? Mana. Ini Nabi Muhammad beda bro, manusia, Yesus kan Tuhan. Ya. Aduh. Ya kan ngeles ya, ngaca dulu sebelum menuduh. Ya gitu ya. Jadi gitu aja kita jawabnya ya, santai aja teman-teman ya. Nah, jadi itu yang saya mau kasih tahu ya. Jadi kainama, kita kembali ke kainama begitu ya. Kalau kalian itu belum benar-benar jelas, gak usah menuntut yang lain harus ikutan jelas ya. Seperti kamu bilang Natal itu hari lahir setan lah dan sebagainya lah. Aduh, ini orang-orang yang kasihan sekali ya. Kasihan sekali. Ya, teman-teman. Inilah ya orang-orang yang masalahnya Andre, perayaan Natal itu ada kaitannya dengan ritual agama pagan. Iya ya. Perlu saya ngomong nggak bahwa kayak tawafnya kalian itu adalah warisan dari kaum pagan Arab? Perlu nggak saya ngomongin bahwa yang menjadi beberapa ritual kalian itu puasa Asyura itu juga menjadi sesuatu yang diadopsi? Kalau saya munculkan datanya, kamu bisa nangis di pojokan nih Viro ya. Kalau saya munculin datanya nih, kamu nangis nih soal masalah pagan ini ya. Ya gitulah ya. Oke lah, nanti saya kasih linknya aja karena saya tidak masukin itu dalam pembahasan saya ya. Nggak ada pagan Arab Andre Tungtung. Ya elah, baca sejarah napa bro Ardi ya. Jangan bikin malu diri sah. Oke, kita lanjutkan dulu lah ya. Teman-teman. Jadi kayak nama ini kemudian ngomong banyak kesamaan antara Yesus dan Dewa Dionysius ya. Dewa Dionysius ini ya. Mari kita dengarkan dulu teman-teman ketika dia ngomong tentang Dionysius. Mari kita dengarkan teman-teman. Geser ke bawah, ya. Dari situ Syukran Sadani terus sampai ke bawah. Tuh, sampai Thomas F. Matthews yang tadi kita baca. Dionysius lahir dari seorang perawan pada 25 Desember. Terus ditempatkan di sebuah buayan atau palungan di antara binatang-binatang. Dionysius adalah seorang guru keliling yang melakukan mukjizat. Ia adalah dewa pohon anggur dan mengubah air menjadi anggur. Dionysius dianggap sebagai putra tunggal, raja segala raja, penebus yang diurapi, dan alfa dan omega. Gelar kurbannya Dendrites atau pemuda pohon, menunjukkan bahwa ia digantung di pohon atau disalib. Kita sudah tahu mereka sedang merayakan hari raya yang bukan kelahiran Yesus. Itu hari raya apa? Dionysius, dewa pagan Yunani. Dewa pagan Yunani. Oke lah, nanti kita kalau ada waktu kita bahas soal pagan ya. Jangan-jangan agama kalian pun mengadopsi itu ya. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Bagaimana Andre Tungtung mencoba mencari remis dan mengatakan bahwa umat muslim itu menggoreng setiap tahunnya tanggal kelahiran Yesus. Di sini saya harus tegaskan ya, bahwa umat muslim tidak ada maksud. Ya, tidak ada maksud untuk mengolok-ngolok ataupun mengejek. Tetapi di sini adalah umat muslim
para apologet Islam ingin mengedukasi, ingin mengajak teman-teman untuk jujur. Jujurlah, kan begitu. Karena dasar dari beriman itu adalah kejujuran. Bagaimana mungkin Anda bisa bilang Anda beriman, tapi Anda nggak jujur? Anda nggak jujur gitu. Itu yang pertama. Baru yang kedua namanya adab ya. Bagaimana mungkin Anda beriman kalau nggak ada adab? Akhlaknya nggak benar. Dan kejujuran ini yang paling penting. Harus jujur dulu. Apa adanya. Sampaikan saja apa adanya. Kalau memang yang namanya 25 Desember itu hanyalah kesepakatan bersama, ya sudah sampaikan. Itu kesepakatan. Kenapa Andre Tungtung harus menutup-nutupinya seakan-akan bahwa, oh udah benar kok. Udah benar 25 Desember. Yang bilang nggak benar itulah yang suka konspirasi. Halo? Masalahnya, Ortodoks saja nggak rayakan tanggal 25 Desember. Kristen Ortodoks saja nggak. Begitu juga dengan beberapa denominasi yang lain. Bahkan banyak nih apologet-apologet Kristen ya. Orang-orang yang menyebut dirinya apologet Kristen, walaupun bagi saya adalah polemikus-polemikus, itu juga sudah mulai jujur. Nah, contohnya inilah, contoh ini. Ikan goreng itu Tuhan Bentar kan dulu yang calon makan tong. itu. Si Nyolot mau ngomong dulu. Mohon maaf Dia ya. dulu kau. Saya betul. Calon tong, kita itu mau bilang apa saja kita harus maklum. Sebab kalau kita buka di Bible itu, kenapa Tuhan dibilang begini bilang begitu? Karena Tuhannya aja lahirnya prematur tuh. Nggak percaya? Aduh, ini apa lagi? Nggak percaya kalau Tuhannya prematur. Lahirnya prematur. Coba buka Lukas 1 ayat 26 sampai 50. Coba baca deh. Coba buka. Siapa yang bisa bantu buka? Lukas 1 ayat 26 maksudnya pada bulan ke-6 kan. Matur itu Gue wajar. tegar juga lu ya Binyolot. Gue kira lu mau ngomong apa setan. Iya kan? Makanya Prematur kan? Jeff, gini loh Jeff. Buka, tolong bukain. Siapa yang bisa buka? Coba buka dan. Lukas berapa? Lukas 1 ayat 26 sampai 50. Itu maksudnya pada bulan yang ke-6. Lukas 1, 26, 50. Dia ingin menggiringnya pada bulan yang ke-6. Waktu pada Bukannya bulan pada yang bulan ke-6 kan bukan malaikat menggiring itu memberikan, itu tertulis di situ loh. Kalau Terus kita pikir secara logika kehamilan manusia prematur. Bentar Binyo. Iya. Aku udah tahu poinnya. Iya, coba tolong dibuka lah. Maksudnya kan kalau secara letter leg membaca ayat itu, kalau kita artikan bulan yang ke-6 itu adalah bulan 6. Secara letter leg ya. Artinya di bulan Juni kan. Jadi kalau di bulan Juni kabar itu disampaikan, lalu lahirnya kan di bulan 12, kan tujuannya kan ke situ. Artinya kan Tuhan Yesus cuma 6 bulan kan gitu. Nah, betul. Kan prematur tuh. Iya. Prematur kan? Jadi gini loh. Tentang tanggal kelahiran. Sebentar bro. Sebelum Anda mengeksekusi saya itu, sebentar. Benar nggak? Saya nggak eksekusis. Benar. Saya setuju. Nah, benar nggak? Iya kan? Iya, saya setuju. Nah, nih, gini, saya lanjutin sebelum gini. Sebentar. Sebentar Pak Binyo. Kalau saya setuju dengan Anda, kalau memang di Alkitab dituliskan dia lahir 25 Desember. Nah, betul. Nah gini, kalau dia tertulis dia lahir di bulan Desember, saya setuju dengan Anda 100%. Karena kan dia diberitakan di bulan 6, lahirnya di bulan Desember. Ya, betul. Cuma gini bro, ada satu. Alkitab tidak pernah menuliskan dia lahir di bulan Desember, nggak pernah. Buka. Nah, oke. Sekarang yang diperingati setiap tanggal 25 Desember itu apa? Ya. Yang diperingati setiap tanggal 25 Desember itu apa? Kita pelan-pelan dulu ya. Kita pelan-pelan ya. Kalau kita mau tunjukkan siapa prematur yuk. Enggak, sebentar bro. Kalau yang dimaksud yang Pak Binyo ini, dia kan mengambil letter leg-nya sewaktu bulan yang tertulis. Ini tertulis ya, secara letter leg, secara literal. Bulannya tertulis di Alkitab waktu dia menyampaikan kabar baik itu Gabriel kepada Maria. Pertama kali itu tertulis di bulan ke-6. Tetapi tentang kelahirannya, waktu kelahirannya nggak ada tertulis di Alkitab. Di bulan Desember nggak ada tertulis. Tidak pernah ada Alkitab yang menuliskan exactly atau bulan pastinya Tuhan Yesus lahir. Apalagi tanggalnya, bulannya aja nggak ada. Jadi kalau Anda mengatakan, kalau gitu dia prematur. Kalau Anda bawa tradisi,
tradisi yang sekarang yang menjadi suatu tradisi dunia secara umum yang merayakannya tanggal 25 Desember, ya bolehlah kalau Anda ingin mencocokkan itu prematur. Karena diberitakan di bulan 6 lahirnya bulan 12. Tapi kan itu nggak tertulis di Alkitab. Kalau bagi Cak Lontong, sampai hari ini, Cak Lontong nggak akan berani menjawab dulu lahirnya pastinya kapan. Orang memang nggak ada kok. Di Alkitab nggak menulis kapan lahirnya. Oke, ini kita... Saya lebih suka yang seperti ini, teman-teman. Ada kejujuran. Ya, termasuk Pendeta Gilbert berani mengatakan, ya sudah gitu. Memang tanggal 25 Desember itu kesepakatan. Biar ada aja tanggalnya. Kenapa memangnya? Akui saja seperti itu. Ya udah selesai. Saya punya supir ya, teman-teman. Ya, supir saya itu, tanggal lahir dan tahun lahirnya dia buat sendiri. Jadi waktu dia mau buat ini, KTP, kan diminta akte lahirnya. Dia nggak punya. Dia nggak punya, dan dia nggak tahu tanggal lahir dia berapa. Ya sudah, dia buat sendiri tanggal lahirnya. Dia bikin kira-kira, kan begitu. Ujungnya apa? Kira-kira. Pokoknya dia dibilang sama orang tuanya, tahun lahirnya misalnya 52 sampai 53. Ya udah, dia pilih salah satu. Terus bulannya dia pilih salah satu. Sama tanggalnya, dia pilih angka yang bagus menurut dia. Yang penting ada, kan gitu. Maknanya yang penting. Maknanya Yesus pernah lahir. Itu nggak bisa dipungkiri. Karena Nabi Isa alaihissalam memang pernah ada di dunia. Kecuali kita kayak si Major ya. Kalau si Major kan bilang, mana bukti? Mana bukti ada seseorang yang namanya Nabi Isa? Nggak sekalian kamu bilang, mana bukti ada yang namanya Yesus? Kita nggak pungkiri, karena apa? Ada jejaknya. Ada jejaknya, kan? Selama ada jejaknya, artinya ada tuh barang. Ada itu barang. Nggak bisa kita bilang, mana orangnya gitu. Karena nggak ada bukti. Aneh. Aneh sekali cara berpikir mereka. Ya, contoh, kita datang ke dapur, ada masakan yang udah siap. Terus Anda tanya, saya tidak percaya ada masakan itu. Saya tidak percaya ada orang yang memasak. Nggak mau percaya ada yang memasak. Padahal barangnya udah ada, hasilnya sudah ada. Ini kan, apa ya, cacat berpikir. Orang-orang yang cacat berpikir. Dan itu makin hari makin banyak. Di kalangan Laskar Polycarpus. Karena diajari oleh Polycarpusnya, dikagumi oleh Polycarpusnya. Seharusnya Andre Tungtung menanyakan, kenapa orang-orang Kristen, banyak yang disulap, banyak yang diubah menjadi Laskar Polycarpus, yang cacat dalam berpikir. Dan saya berharap Andre Tungtung, sebagai seorang pendeta, saya berharap pendeta Andre Tungtung ini bisa mengajak orang-orang Kristen, itu cobalah, agak lebih cerdas. Jangan lagi mengikuti Laskar Polycarpus, yang sampai detik ini masih bingung siapa Tuhannya, ya masih nggak pede gitu. Masih mending Andre Tungtung pede walaupun bohong, hanya sugesti kepada diri sendiri. Saya berharap ada kejujuran. Ya sudah, akui tanggal 25 Desember itu ditetapkan bersama, ya supaya nggak jadi polemik, supaya nggak pusing. Udah, tanggal 25 aja. Sama seperti anak kecil, dititipkan di panti asuhan, dari bayi ditaruh di depan panti asuhan. Nggak tahu ini siapa bapak mamanya, nggak tahu kapan lahirnya. Apa yang dilakukan oleh panti asuhan? Mereka mengkira-kira kan, oh ini masih bayi nih, baru beberapa hari lahir. Kalau dilihat kan, dari fisiknya beberapa hari yang lalu lahir. Ya sudah, tanggal dia ditaruh, ditetapkan jadi tanggal lahir. Sering kan, panti asuhan melakukan itu. Kalau nggak ada keterangan, ya sudah, tanggal dia dititipkan, itu tanggal lahirnya. Apakah itu salah? Apakah kita harus komplain? Oh, tanggal lahirmu salah, kamu salah tanggal lahir. Enggak. Ya sudah, yang penting ada kejujuran. Ada kejujuran mengakui bahwa tanggal 25 Desember itu kesepakatan. Walaupun nggak masuk di akal. Ya, bahkan orang-orang Kristen sendiri mengakui, ya para apologetnya mengakui, wah ini prematur ini. Kalau tanggal 25 Desember atau bulan Desember ini prematur jadinya. Prematur, teman-teman. Kan begitu. Terus, kita tahulah sejarahnya. Bahwa 25 Desember itu juga hari kelahiran Dewa Matahari. Ya, Dewa Matahari. Tapi saya nggak akan bahas itu. Saya nggak akan bahas panjang lebar. Saya rasa teman-teman sudah setiap tahun lah mendapatkan informasi tersebut. Dan sekali lagi, ini kita sampaikan terus-menerus supaya teman-teman itu jangan lagi mau dibohongi. Yang penting niatnya. Niat kami membuat konten-konten ini adalah mengedukasi. Ya, tujuannya adalah mengedukasi. Supaya kalian jangan dikibulin oleh orang-orang seperti Pendeta Andre Tungtung yang nggak jujur. Jadi zaman dulu tuh ada sengaja supaya
hari liburnya satu saja. Supaya barengan. Misalnya contoh nih, kalian sering ya mendapati misalnya teman kalian lahir tanggal 5 Desember. Terus kalian lahir tanggal 9 Desember. Ya, kalian tanggal 9, teman kalian satu lagi tanggal 5. Tanggal 7 Desembernya hari Minggu. Ya sudah, kalian bilang sama-sama rayakan. Sama-sama merayakan di tanggal 7 Desember. Salah nggak? Nggak salah. Dan itu sering, ya sering sekali dilakukan. Merayakan ulta bareng, yang notabene ultanya padahal bukan tanggal yang sama, cuman berdekatan tanggalnya. Dan kita tahu 25 Desember adalah hari kebangkitan, ya, dewa matahari yang perkasa. Jadi supaya tanggal merahnya nggak banyak, maka kerajaan Romawi saat itu menerapkan waktu yang sama. Ya udah, biar barengan. Kan bagus gitu, liburannya bareng, jadi juga makin panjang kalau digabung dengan tahun baru kan gitu. Ya kita lihatlah kemarin. Natal dan tahun baru itu kan biasa 1 minggu jadi libur. Ya. Orang ngambil cuti tahun baru, ngambil Natal sekalian. Dari tanggal 25 sampai tanggal 2. Biasanya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 baru masuk kantor. Atau ada yang duluan tanggal 2 masuk kantor. Ya kita ambil sisi positifnya sajalah. Yang penting ada kejujuran. Nah, terus si Andre Tungtung mencoba, nah ini yang mantap nih ya. Jadi dia mencoba membandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Saya sebenarnya kadang agak bingung. Yesus ini Tuhan atau Nabi sebenarnya bagi kalian? Kalian ngotot bilang dia Tuhan. Kami bilang dia Nabi. Tapi kalian menempatkan Yesus seakan-akan dia hanyalah Nabi, bukan Tuhan. Nanti kalian bilang, oh, Yesus nggak mati, Yesus bangkit, Nabi kalian mati. Loh, Nabi itu memang pasti mati. Namanya juga manusia. Semua manusia mati. Ya. Musa, bagi kalian juga Nabi. Daud, bagi kalian juga Nabi. Mati nggak? Mati. Jadi yang namanya mati, itu pasti dialami. Semua yang bernyawa pasti mati. Ini yang kalian harus tahu. Nabi mati, meninggal, wafat, itu wajar. Tapi kalau Tuhan mati, itu nggak wajar. Nggak wajar. Kecuali kalian mengakui, oh Yesus hanya Nabi bagi kami, bukan Tuhan. Ya sudah. Tapi kalian suka sekali membanding-bandingkan. Jadi selalu Yesus dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan bandingkannya dengan Paulus, tapi bandingkannya dengan Tuhan mereka langsung. Ya mungkin mereka menganggap nggak sanggup kalau Paulus yang dimajukan. Karena Paulus ini punya riwayat yang kurang baik. Ya, punya riwayat yang jelek. Ya sudah, mereka majukan Yesus yang mereka anggap sebagai tokoh yang mulia. Tak ada celah, tak berdosa. Jadi mereka majukan untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Ini kan konyol. Ini konyol sekali gitu. Bahkan tanggal lahir juga dibanding-bandingkan nih. Dibilang, mana nih tanggal lahir kalian? Ya. Cuman yang nggak benar itu cara dia bertanya kepada ChatGPT. Dia tanya apakah pasti, apakah tanggal lahir Muhammad diketahui dengan pasti. Dia bukan tanya tanggal lahir Nabi. Dia bukan tanya tanggal lahirnya berapa. Tapi sengaja, pasti nggak pasti. Kan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti. Ya, kita ikuti. Tanggal lahir Nabi Muhammad SAW tidak diketahui dengan pasti. Tradisi Islam umumnya menyebutkan bahwa beliau lahir pada 12 Rabiul Awal. Ya, ini adalah cara kalendernya orang-orang Arab saat itu, ya, umat Muslim saat itu, yaitu menggunakan kalender Hijriah. Beda dengan kalender yang dipakai oleh kita. Karena kita pakai Gregorian dan Julian. Meskipun beberapa sumber menyebut tanggal lahir seperti 9 Rabiul Awal. Tahun kelahirannya dikenal sebagai tahun gajah, sekitar 570 Masehi, merujuk pada peristiwa serangan tentara bergajah yang dipimpin Abraha ke Mekah. Karena penanggalan Arab pada masa itu belum sistematis dan pencatatan sejarah masih terbatas. Tanggal lahir Nabi lebih banyak didasarkan pada tradisi lisan dan konsensus ulama. Bukan bukti sejarah yang definitif. Yang lebih ditekankan adalah nilai spiritual dari kelahirannya sebagai pembawa risalah Islam. Ya, jadi jelas, yang ditekankan apa? Nilai spiritual. Nilai spiritualnya. Dan ini diakui bahwa memang zaman dulu itu pencatatan tidak sistematis.
Nggak ada pencatatan seperti zaman sekarang, ada cetak KTP, ada cetak akte lahir gitu kan. Zaman dulu itu berdasarkan omongan. Omongan dari siapa? Omongan yang tentu saja orang yang lahir sebelum kamu. Kan nggak mungkin kamu yang bilang, oh saya lahirnya tanggal 5. Saya ingat waktu saya pertama lahir, yang saya lakukan adalah saya oe-oe. Saya salto-salto. Nggak mungkin kan? Yang bisa tahu kamu lahir, ya tentu saja orang yang lebih dewasa, yang lebih besar. Dan di sini kalian bisa lihat, selisihnya 12 Rabiul Awal dan 9 Rabiul Awal berapa hari? Rabiul Awal itu bulan ketiga, teman-teman ya. Bulan ketiga kalender Hijriah. Jadi selisihnya cuma 3 hari, teman-teman. 3 hari. Itu normal. Ya, itu normal, karena pencatatannya masih belum seakurat sekarang. Tapi bagaimana dengan teman-teman Kristen? Coba saya tanya, bagaimana dengan teman-teman Kristen? Kalau saya mau bandingkan, kita tanya kepada ChatGPT, nanti lebih malu lagi si Andre Tungtung. Lebih malu lagi, tapi saya rasa udah cukup lah. Ya, kalian boleh tes di ChatGPT, kapan tanggal lahir Yesus, apakah diketahui dengan pasti? ChatGPT aja bingung. Gemini bingung, ChatGPT bingung, Meta AI bingung, semua bingung. Kan begitu. Tapi jelas, umat Muslim, ya, itu merayakan Maulid Nabi Muhammad selama 1 bulan. Kalau kalian tidak jujur, kalau kami jujur, bedanya di situ. Kan udah saya bilang, ini bukan masalah tanggal pastinya. Ini bukan masalah kami istilahnya kepo. Ya, seperti tuduhan dari Andre Tungtung. Enggak, kita nggak kepo. Cuman kita minta kejujuran. Edukasilah jemaat itu dengan informasi-informasi yang benar. Itu yang kami minta. Ya. Itu yang kami minta. Kalian lihat, umat Muslim itu selalu apa adanya. Kalau memang ada perbedaan antara para ulama, ya disampaikan ada perbedaan. Kalau di kalian kan enggak. Coba menutup-nutupinya. Selama ini kan yang kita lihat, para Polycarpus ini dalam diskusi kan mencoba menutupi. Tapi ujung-ujungnya saling bongkar. Terbongkar karena kalian sendiri yang menunjukkan. Ya. Jadi kalau dibilang nggak pede membahas agama, mohon maaf. Kita lihat bagaimana ustadz-ustadz alim ulama pede sekali membahas tentang keislaman. Sedangkan apologet Islam itu memang mengkonter dan meluruskan fitnah kalian. Meluruskan. Dan kalau kamu tanya siapa yang memulai, silakan dicek sejarah. Silakan dicek sejarah Andre Tungtung. Wak Donat baru-baru ini kembali mengakui bahwa dialah biang kerok dari debat-debat yang ada di medsos. Dan sebelumnya yang suka bahas keyakinan orang lain di medsos adalah Rudi Pan, layar teologi, ada Tanpa Ragi. Yang memulai itu kalian. Kalian yang mulai. Begitu kami ladeni, masa kalian suruh kami duluan selesai? Cobalah, di mana logikanya? Kalian yang mulai. Kami counter. Kalian mewek-mewek. Kalian suruh kami sudahi. Harusnya kalian yang duluan sudahi. Tapi saya baik, ya sudah sama-sama sudahi. Nggak perlu harus kalian duluan yang sudahi. Nggak usah. Bareng-bareng. Mau nggak? Nggak ada yang mau sampai sekarang. Nggak ada yang mau. Jadi berhentilah playing victim. Bilang, oh minoritas-minoritas ini statement-statement yang nggak baik. Sedikit-dikit membawa seakan-akan hukum itu tidak adil. Hukum itu nggak mengenal. Ya, kamu ini siapa? Nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya. Jadi janganlah. Kalian ini suka sekali playing victim. Loh, nggak baik seperti itu. Padahal penguasa, orang-orang kaya, ya itu kalian lihat. Nggak sekalian kamu bandingkan hukuman Harvey Moise dengan hukuman pencuri ayam. Lebih ringan Harvey Moise divonis. Harvey Moise divonis lebih ringan daripada pencuri ayam. Nggak sekalian kamu bawa juga agamanya. Oh, Harvey Moise karena agama Oten, sedangkan pencuri ayamnya agamanya Islam. Nggak sekalian kamu bawa. Sudahlah, jangan berbohong. Jangan berbohong. Kalian suka sekali memanipulasi. Terus dia komplain. Ustadz Kainama foto bareng dengan Ngabalin. Dia bilang ini seorang petinggi negara gitu kan, pejabat gitu. Loh memang kenapa? Ngabalin tuh ngefans kok sama Ustadz Kainama. Saya dengar statementnya. Jadi ya sudahlah. Tapi ya kembali, mereka ini kan suka sekali iri-irian. Ya suka sekali nyinyir tanpa dasar. Nggak punya kemampuan tapi menyalahkan orang lain. Ya begitulah mental-mental
Ya, mohon maaf saya katakan pecundang. Di sini yang saya lakukan oknumnya ya, Polycarpus ya teman-teman. Saya nggak ada masalah dengan kekristenan, dan saya nggak akan menyerang kekristenan, karena menurut saya yang salah adalah Polycarpus. Yang salah adalah Polycarpusnya, yang ini yang akan kita lawan. Ya, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan, dan sekali lagi ya teman-teman, di 2025 ini kita akan lebih semangat lagi untuk mengcounter dan meluruskan fitnah-fitnah Polycarpus. Dan saya juga diberikan beberapa amanah. Ya, saya menjadi manajer dari Ustadz Wafi, terus ada Unirifa. Kalau Daman jatuhnya manajer atau bos ya, karena Daman jatuhnya kerja sih. Ya, kalau Daman kerja, dan saya diberikan amanah juga oleh Bang Zuma untuk menjadi inilah ya, yang mengurusi mualaf-mualaf, pembinaan mualaf yang ada di Yayasan Apologet Islam Indonesia, sekaligus bagian media sosialnya. Tambah banyak kerjaan, tambah banyak tanggung jawab, dan semoga bisa istiqomah. Ya, ini yang saya minta kepada Allah. Semoga tetap sehat, supaya tetap bisa menjalankan tugas-tugasnya, walaupun sebenarnya ya cukup terlalu banyak ya. Begitu mau bagi waktu susah, karena saya juga harus ngurusin kerjaan saya yang asli, kan gitu. Kerjaan utama saya maksudnya, kerjaan utama, terus juga harus ngurusin nyokap. Ya, nyokap kan tinggal sama saya, dan belum lagi yang lain-lain. Ya, doakan sajalah bisa istiqomah, dan mohon supportnya, mohon doanya teman-teman. Ya, di 2025 ini banyak sekali perubahan yang akan kita buat, dan mungkin kalian akan lihat beberapa hasil yang akan kita buat dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat akan nampak. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk mendukung perjuangan yang kami lakukan, ya, jangan lupa Indomisasi buat channel ini, buat tim kami, ya, karena di 2025 ini ada beberapa hal yang kami tambahin, termasuk ya kita tambah studio. Ya, sebelumnya sudah ada, tapi itu kantor saya. Kita akan tambah untuk tim, ya, untuk tim, karena memang keterbatasan budget kalau dari API, jadi kita coba juga dari kita sendiri juga adalah ya, untuk bisa kita pakai bersama. Dan juga untuk perangkat yang lain ya, untuk editor, kita juga sudah rekrut editor, karena kita akan buat konten yang berbeda. Kita nggak akan cuman diskusi yang cuman tanpa avatar ya, tapi kita mau ada diskusi langsung juga. Oke, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan. Bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan kami, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah. Jazakallahu khairan buat teman-teman yang sudah membantu perjuangan kami selama ini. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.